Mari kita melihat kuasa dari pengakuan iman. Iman memperkuat confession atau pengakuan yang keluar dari mulut kita. Markus 11 ayat 23-24 berkata bahwa jika engkau percaya, yaitu mempunyai iman tanpa ragu-ragu, engkau akan memiliki apa saja yang engkau katakan. Bacalah sekarang perlahan-lahan. Ulangilah lagi. Dapatkan sesuatu. Hal ini penting, karena yang merupakan intinya adalah mengucapkan. Berarti memperkatakannya dari mulut. Apa yang Anda percayai sesuai dengan firman Allah, sesuatu yang akan dilakukan Allah kerjakan bagi Anda. Bagaimanakah cara Anda menjadi seorang Kristiani yang dilahirkan kembali? Yaitu dengan anugerahnya, Anda mengakui dengan mulut Anda bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Anda dan Juru Selamatmu. Melalui iman, pengakuan imanmu lah yang mengizinkan Anda untuk mengakses anugerahnya. Roma 5 ayat 2. Yang menyelamatkan Anda. Lukas 7:50, Efesus 2:8 dan 9. Iman ini adalah iman yang berasal dari hati. Roma 10 ayat 10. Bukan iman dari pikiran yang lebih kecil atau yang hanya merupakan persetujuan mental atau pikiran atau bahkan hanya harapan. Ini bukanlah iman. Pengakuan ini haruslah keluar dari hati yang terdalam dari seorang manusia. Yang di dalam Alkitab disamakan dengan jiwa dan roh secara bersamaan. Sedangkan pikiran hanyalah jiwa saja. Kita sedang membicarakan tentang iman yang bangkit dari roh manusia melalui roh yang diam di dalam manusia. Roma 8 ayat 16. Bukan dari pikiran. Iman pengakuan yang berasal dari pikiran tidak lebih dari sekedar afirmasi. Serupa dengan meditasi dari timur, atau sejenis kontrol pikiran yang dipakai di dalam Christian Science, yang dipakai dalam agama-agama pemujaan lainnya, atau juga di dalam ajaran New Age. Hal ini bisa mendatangkan malapetaka dan kebinasaan kepada perjalanan iman seseorang dan tidak memiliki dasar di Alkitab. Kita harus menggunakan iman dan hati, bukan iman dan pikiran. Dalam pelajaran ini, nantinya konsep ini sangatlah penting untuk dimengerti lebih lanjut. Ibrani 3 ayat 1 menyebutkan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar dan pengakuan kita. Apa yang dimaksud dengan pengakuan kita? Huruf pengakuan P-nya kecil. Sedangkan P di dalam pengakuan mengacu pada satu pengakuan atau iman Kristiani kita. Pengakuan kita tidak terbatas pada iman Kristiani kita, tetapi semua yang disebut iman yang keluar dari mulut kita dan kita percayai tanpa ragu. Jadi apakah arti dari Yesus adalah imam besar dari pengakuan kita? Apakah yang dilakukan oleh imam besar di dalam perjanjian lama bagi kepentingan umatnya? Ia pergi ke tempat Maha Kudus Tabernakel untuk menghadap hadirat Roh Kudus bagi kepentingan umatnya, untuk bersyafaat dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ia memperolehnya dari Allah Bapa bagi kepentingan mereka. Pada saat kita membuat pengakuan iman positif, Yesus pergi kepada Bapa untuk kita. Dan pada saat itu, apakah yang diakuinya di hadapan Bapa? Yaitu pengakuan kita. Itulah sebabnya Alkitab menyebutnya imam besar dari pengakuan kita. Ia mengakui pengakuan iman kita kepada Bapanya. Dan pengakuan iman kita yang positif mendapat perkenanan dari Bapa. Ibrani 11 ayat 2. Yesus saat ia menjadi imam besar dari pengakuan kita, sedang mengatakan apapun yang kita katakan kepada Bapa. Yaitu apapun yang kita katakan sesuai dengan firman Allah. Mengapa? Karena ia memegang perjanjiannya dengan kita. Saat kita mengakuinya dengan iman, sebenarnya kita sedang memegang perjanjian dengannya, karena perjanjiannya adalah perjanjian iman yang dimeteraikan dengan darahnya. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi, serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.